Berbahagialah orang yang mengandalkan hidupnya kayak pohon ditanam di tepi sungai. Gak pernah takut musim susah, musim kering. Karena selalu menghirup akarnya, fondasinya dari Kristus, batu karang kita. Oke, so hari ini kita akan belajar bagaimana sebetulnya hidup sebagai umat percaya. And today saya mau kalian bisa mengerti sebetulnya belajar Alkitab itu ngapain. Bahasa yang dipakai oleh Allah dari perjanjian lama sampai kitab Wahyu cuman pakai kata satu ini. Makan gulungan kitabku. The Bible is to be eaten. Alkitab itu dimakan, bukan dipikirin. Makanya muka kalian yang saya dengerin orang fasilitator kalau memandu. Aduh gemesnya gak keruan. Betul-betul kayak orang gak punya pengalaman sama Tuhan loh. Because you supposed to eat the Bible. Not to think the Bible. Gak ada ayatnya disuruh mikir. And ini perkataan Tuhan 100%. Kita lihat di Yehezkiel 3 ayat 1 sampai 9. Dari semua yang kamu mesti beli itu buku Alkitab tuh. Ngapain beli all the branded gadget? Okay? Ngapain beli segala macam beli yang namanya gadget-gadget Alkitab buat apa? Yang mahal-mahal, yang termodern, terini. Ibu rumah tangga pakai gitu juga buat apa sih? Yang diaktivitaskan cuman upload, masuk Instagram, masuk YouTube story about yourself. Buat apa sih? Why don't you buy the Bible? And biar Alkitab merubah kamu. Jangan cari guru Alkitab yang tidak membuat kamu makan firman Tuhan. The Bible has to be eaten. Enggak ada cara lain. Yehezkiel 3 ayat 1 sampai 9. Semua pada waktu. Buka sebentar ke Mazmur 42. Buka ke Mazmur 40. Misal cuma ada isinya cuma dua. The wise and the fool. Orang bijak atau orang bebal. Gak ada orang bodoh. Bebal. Bebal tuh kayak bagal tuh loh. Kayak keledai. Makanya pemazmur jelas sekali berkata, jangan kamu kayak kuda. Jualan sendiri, langsung sendiri, mau buktikan sendiri, kuda loh. Jangan pula kayak bagal, kawin campur antara keledai dan sapi. Tidak produktif, mandul, males, dan gak punya pengertian sama sekali. And yet itu ditulis di Alkitab kepada kita loh. So saya nggak mau tahu kamu orang baik apa enggak. Saya GGA butuh leaders yang bijak bukan baik. You understand this? Orang baik banyak. Baik dengan motivasi juga banyak. Yang mengikuti maunya kamu. Dengan lembut, ngomongnya pelan-pelan, ngomongnya manis. Apa yang saya minta diberi terus. Nggak ada. Tidak pernah Yesus selalu menjawab doamu. Di waktumu, caramu, dengan maunya kamu. Gak ada. Kalau kamu udah baca Alkitab kamu tahu itu. Amin. Oke. Ayat 2. Bagaimana caranya baca Alkitab? 2, 3. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Jadi dari dalam hati keluarnya kutuk, sebel, marah, maki. Itu atau meluap dengan kata-kata indah. Jadi taunya kamu itu betul-betul pelaku firman dari apa? Kualitas kata-kata. The choice of word. Itu menentukan sekali. Saya dijemput dan diantar sama si Bobby dan kita pergi ke satu tempat dan kita butuh parking. Dan langsung saya ngomong spontan dimanapun juga. Apakah di tol, apakah di parkiran mall, mau di parkiran tempat restoran. I said thank you Lord, your ambassador is here. Duta besar kerajaan mau ada di sini, thank you untuk menyediakan tempat parkir. Pas di depan pintu. Dan mereka shock. Kok bisa ya?
Dan langsung dapat tempatnya. Dan tukang parkirnya datang angkat pilonnya. Please come in. And dia berkata, well this is deep. This is not deep. This is kingdom way. Ini bukan dalam, ini memang kerajaan surga seperti itu. Makanya lidahnya itu dia setel. Makanya sebelum kenapa kita disuruh slow down, disuruh kurangi tempo, jangan rotot gitu loh. Kenapa? Supaya kamu pikir dulu mau ngomong yang ada di perasaanmu yang gak enak atau mau ngomong apa kata Tuhan. Karena kita diberikan kehendak bebas, even bebas mau milih ngomong apa. Is your choice. Semakin cepat memilih kata-kata indah, semakin itu terjadi. Karena hidup dan mati dikuasa lidah. Perkataan orang itu yang memuaskan perutnya sendiri. Udah hidup sial, hidupnya kekurangan, serba mepet, serba susah. Susahnya mending berapa puluh tahun. Berapa tahun, berpuluh-puluh tahun gak kelar-kelar susahnya. Kok tahan loh ngomong negatif terus loh. Weird. Karena apa yang kau katakan negatif, yang negatif terjadi ke kamu. Do you understand this? Ingat, kamu Kristen Teflon kalau kata-katanya indah. Kalau kata-kata buruk, itu yang nempel ke kamu. You are what you say. Amin. Oke, kita ulang lagi yuk. 2, 3. Hatiku meluap dengan ngomong sama kiri kanannya. Kamu dengerin aku deh ya. Kalau suami istri itu atau kamu sama teman satu grup, satu sel, kamu dengerin aku. Suka kata-kata indah yang keluar tuh kata-kata busuk ya. Kalau sampai kata-kata busuk, tabok gue dong, tabok. Dari tabok akan berubah jadi tabe. Ya understand? Tahu gak tabok? Orang gak ngerti bahasa Betawi, tabok. Benar. 1, 2, 3, tabok. Tabok. Tabok suaminya dong, dokter Lini. Kok Jawa, tabok deh. Kalau ngomong negatif-negatif, komplain-komplain, tabok. Oke, supaya kamu bisa tabe. You know, when you tabe, you greet. Right? 1, 2, 3. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Katakan pada kiri kanan, ngomongnya aja bersajak. Bukan berpidato. Beda kan sama yang ada di sosmed? Lanjut. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Kalau mahir tuh pilih kontennya, ceritanya, bahannya, bagaimana penyampaiannya. Itu dipilih, itu baru mahir. Dan kalau engkau mengatakan apa yang gak ada dikatakan oleh raja, segala raja. Kamu akan hidup di standarnya raja kegelapan. Majority kalian berbahasa roh tapi tidak hidup dengan berbahasa kerajaan surga. Dan kerajaan surga mestinya ada di perutmu, ada di bumi, di dalammu. Bukan ada di surga. Karena surga bukan lokasi. Sama sekali. Oke? So, dengan kata lain, si pemazmur ngomong apa di sini? Firman itu mesti diperkatakan bukan? Apa ngomong dalam hati? Kalau kamu aliran Protestan ngomongnya di hati. Kalau kamu ngomong sebagai anak Allah, perkatakan dengan bersuara. Sebab iman timbul dari mendengar. Kalau gak ada suaranya gak didengar. Ada amin? Lihat Matius 12 ayat 36-37. Ini caranya hidup dengan firman kayak begini loh. Tuhan gak butuh orang pinter. Saya gak tertarik kok sama orang master degree. Tapi hidupnya berantakan. Sama aja sama semua orang berkata. Itu dosen-dosen pinter itu tapi kok hidupnya melarat ya. Dibandingin muridnya lebih kaya. Teori berbeda dengan praktikum. Matius 12 ayat 36. Ini Yesus semua yang ngomong ya. Jadi kalau kita bahasa Inggris pakai tinta merah semuanya. Tetapi aku berkata kepadamu. Ini udah telak nih. Yesus yang berkata padamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, menurut apa? Ya, bukan menurut ketikan di WA. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. So Anda mau masuk neraka atau masuk surga? Ditentukan apa yang kamu katakan loh. Gak ada urusan sama kamu main gila. Kamu kalau sampai hamil di luar nikah. Kamu sampai ganti gender. Kamu sampai
hidupnya kacau, berantakan, nipu orang, pinjam uang gak balik, menghindar dan bohong. Dengerin baik-baik. Apa yang kau katakan itu kamu dihakimi. Gak usah minjem uang gak dibalikin. Everyday discussion akan menentukan kamu surga apa enggak. Every word. Perkataan setiap hari. Itu yang akan dihukum. Tidak ada urusan. So, karena dari hati keluar kata-kata. So kira-kira itu kita mesti ada di mana? Ada di otak kiri atau ada di hatimu? Buka Yeskiel 36 ayat 26. Bagaimana ada firman tapi kata-katanya kurusuh sekali. Kotor, maki-maki, jelekin orang. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini kepada keturunan daripada nenek moyang yang keluar dari Mesir. Mereka gagal semua 40 tahun gagal terus. Mulutnya rusuh terus dibunuh sama Tuhan. Tuhan gak ada masalah loh bunuh kamu. 40 tahun cukup sabar dia. Ini kalau engkau tersiksa sama dijahatin orang. Kamu heran kok gak mati-mati itu orang. Tuhan kasih 40 tahun untuk kamu berubah. Gak ada instant death. Karena mereka gak bisa mentaati Tuhan, Tuhan melakukan suatu perjanjian baru. Namanya aku akan memberikan padamu hati yang baru. Kenapa kok hati baru yang dikasih? Karena dari dalam hati keluar ke mulut. Jadi kalau hatinya betul penuh dengan dosa, kutuk karena semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Di dalamnya hanya ada dosa, bagaimana bisa ngomong yang baik? Kecuali munafik. Tapi setiap orang dibekali sama Tuhan hati yang baru. You can, bisa ngomong kata-kata indah. Bisa karena di dalam hatinya udah dibarui. Kalau murni lahir baru. Tetapi antara hati mau meluap kata-kata indah dan otak berkata enggak. Dia jahatin gue. Memori ngomong apa, hati ngomong yang lain. Setiap orang peperangannya di dalam dirimu, gak ada urusan sama setan. Antara egomu atau hati nuranimu. Apa yang terjadi sama negara kita itu manusia yang udah hilang hati nuraninya. Udah keras hati nuraninya. Makanya Nabi Yeskiel diperintahkan sama Tuhan untuk tulis perintah Allah dengan mata batu berlian intan. Itu batu terkeras di dunia. Saking kerasnya hati manusia. Tuhan aja kewalahan kok. Bagian yang paling sulit dalam pelayanan Tuhan di bumi. Ngurusin manusia yang hatinya keras. Dia gak ada masalah ngurusin setan. Gampang kok setan mati tinggal ditiup kok kelar kok. Tapi bang urusan dengan hati manusia setengah mati deh. Itu makanya bukunya 66 buku. Itu isinya manusia-manusia yang hati nuraninya keras. Gak ada urusan sama kelapa, gak ada urusan sama kelapa sawit, gak ada urusan sama beras, gak ada urusan sama suplai bensin, gak ada. Karena itu diciptakan untuk menyediakan bagi manusia yang diciptakan serupa gambar rupa dia. The problem adalah manusianya. Apa sih yang tantangan gembala? Manusianya. Apa sih problemnya sama kursi biru ini? Saya pilih, saya desain, saya hitung harga berapa, saya tawar, saya setuju, mampu kita bayar, ya udah kelar. Yang duduk itu loh yang masalah. Dan yang problem yang duduk adalah hatimu. Makanya Tuhan tidak mungkin bikin kamu bisa jadi pengikutnya kalau hatimu gak diubah dulu. Itu namanya sunat rohani. Mesti tahu ayatnya di mana kata sunat rohani itu. Sadar diri dong, aku datang ke Tuhan karena disunat hatinya. Bukan karena kontribusi kepandaianku, kecantikanku, keterampilanku. Karena pintar, kalau mau pintar kayak gitu kamu balik ke sekolah aja. Ke universitas, ke SMP, SMA aja. Laku di situ, orang rajin. Tapi di sini gak butuh. Di sini butuh orang yang mendengar suara Tuhan dan ngikutin apa yang Tuhan mau. Totally berbeda budayanya. Kamu dengerin apa tidak? Jangan susahmu dilempar, dimuntahin ke orang satu sel kena semua. Gak bener dong kayak begitu. Gak baik kayak begitu, jahat itu namanya. Jelas?
Aku baca sama-sama, katakan sama-sama, keluar dari mulutmu. So stop ngomong negatif, stop mikir negatif, mulai perkatakan firman. 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Apa yang dijauhin? Jadi kira-kira problem utama manusia di mata Tuhan apa? Kamu gak ada duit, gak ada kerjaan, is that it? No. Problem tuh hatimu. Makanya kalau konseling sama apostle lama karena saya cecer hatinya. Orang kok hidup gak kelar-kelar dari masalah yang datang ke GGA dengan problem itu. Masa selama di GGA problem terus? Gak lucu dong. Dan gereja yang mesti nanggung. Ya, are you crazy? Yesus yang mesti nanggung. Serahkan semua kepikiranmu pada Tuhan karena Dia yang piara kita. Kita manusia terbatas. Gak selamanya saya tubuhnya hidup. Betul apa tidak? Roh saya hidup selamanya dengan Tuhan. Tapi badan saya gak selalu hadir. Betul? Karena ada batas umur mati, betul? Waras sedikit dong. Jangan mikirin yang rohani, yang eternal. Ini badan gak rohani, gak eternal loh ini. Yang suka makanan enak gak eternal. Kalau enggak kita gak usah beli kuburan. Kalau enggak usah beli kremasi. Betul apa tidak? Itu kan udah bukti gak eternal. Yang itu jangan difokusin. Yang difokusin bagaimana membangun manusia roh yang baru ini. Amen? Lanjut. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wow. So saya mau tanya sama Anda. Dengan Tuhan ngomong seperti ini. Apa problem manusia? Hatinya. So saya mau tanya sama kamu, apa problem kamu? Kenapa kamu gagal sebagai orang Kristen? Kenapa gak ada buahnya? Setan. Ekonomi. Karena korupsi di Indonesia. Apa urusannya? Anak kalah dipiara sama bapaknya dong. Bukan dipiara sama DPR dong. Betul apa tidak? Kita anak kalah. Apa urusannya sama presiden kita? Dia dibiayai untuk mengelola ini supaya kita nyaman hidup. Tapi damai hidup gak ada dari presiden. Dari raja kita, pencipta kita. Katakan amin 3 kali. Yang problem itu ada di dalam kita. Kalau kita tahu penyakit manusia apa, ya kita kasih tahu sama orang yang masih problem dong. Kamu tahu gak problem kamu apa? Kita manusia, umat manusia problemnya itu apa? Hati yang keras. Gak ada urusan sama ekonomi, ada APBN apa enggak. Bisa berhitung apa gak bisa berhitung. Itu semua hati isunya. Amen. Lanjut. Ayat 27. 2, 3. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. So saya mau tanya, mau jadi orang taat? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Baca itu ayatnya. Tanggung jawab siapa kamu jadi taat? Baca gini juga gak bisa, kamu terlaluan. Kata Tuhan tanggung jawab siapa jadi orang taat? Tuhan. Mana sih kalian? Kata Tuhan tanggung jawab siapa kamu jadi taat? Tuhan. Ya lebih pintar dari kalian yang tidak ada judgment. Kata Tuhan siapa yang bikin kita taat? Dengan dikasih apa? Hati apa? Hati amplah. Hati yang taat, so apa? IQ tinggi apa? IQ tinggi. Nonsense IQ tinggi. Udah. Wah IQ saya 400, so what? But your heart seperti batu. Bisa gak hidup dengan baik? Bisa gak menjadi mempelai Kristus? Zero. Saya gak takut sama orang punya master degree segala macam. Kalau hatimu kayak batu, gak hidup loh. Neraka kamu. Makanya Daud waktu berdosa dengan membunuh suami daripada Bathsheba, padahal suaminya adalah tangan kanan karyawan tersetia dari dia loh. Saya mau tahu pada kalian. And dia punya pertobatan yang diurus bukan pembunuhannya, pertobatan hatinya dulu. And dia terbuka sampai hari ini. Semua gereja Katolik menyanyikan Mazmur 51, pertobatan Daud dari Bathsheba.
Hati yang hancur, yang insaf akan dosa, tidak kau pandang hina. Kalau kau mau minta uang, kau minta persembahan, tidak ada raja seperti sekaya Daud. Aku kasih, tapi kau gak mau kekayaan itu. Kau mau hati yang hancur, hati yang insaf, hati yang menyakiti engkau. Itu sadar. Hati yang kayak gitu bisa dibentuk jadi bejana yang baru. Tapi hati keras kepala, agamawi, sombong rohani, tapi cinta mamon, mati kau. Makanya langsung dikatakan di bawahnya, orang fasik mati di tengah dosanya. Tuhan gak butuh duit, uang semuanya miliknya dia kok. Dia kan cuma nitipin ke kamu ya untuk dikelola. Kau mati juga gak dibawa kemana-mana kan, itu rekening bank masih ada duit kan. Gak ditutup, disita bank, disita pemerintah, betul? Bukannya kuburan juga mau disita karena nganggur kan? Saking gak punya duitnya loh. Dan kalau kamu dengerin seperti itu kamu gak nangis. Coba ya mereka bisa denger Injil loh. Coba bisa denger Injil. Pasti hati mereka diubah loh. Bukan ketawa. Kalau kamu ketawa kamu lupa ya. Kamu pernah diampuni dosanya ya. Dan hanya orang keras ke hati yang perlu diampuni. So saya mau tanya, berdasarkan apa kata Tuhan melalui Yehezkiel? Tanggung jawab siapa? Bikin kamu semua dan saya menjadi umat yang taat pada dia. Dan menjadi orang yang bijak. Tanggung jawab siapa? Jadi bisa gak kamu hidup tanpa Tuhan tiap hari? Bisa gak punya jawaban? Saya masih bolong-bolong daripadanya. Cocok gak itu? Itu orang bebal. Kelemahanmu adalah kebebalanmu. Merasa tertekan untuk datang ke Tuhan. You are stupid and you are bebal. You are fool. Lebih parah dari stupid. Fool. F-O-O-L. Ini yang ngomong Tuhan loh. Di mata Tuhan, lensa Tuhan. A fool. So Yehezkiel 3 ayat 1-9. Kita katakan sama-sama. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, Allah kepada Yehezkiel, makanlah apa yang kau lihat di sini. Makanlah, 1, 2, 3, gulungan kitab ini. Dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Tanpa dimakan gulungan kitab itu kamu gak bisa pergi untuk menyampaikan. Kamu gak bisa beri apa yang kamu gak punya. Makanya dari TL semua, dari Children Church, udah langsung guru-gurunya mesti hidup dengan makan firman. Bukan bikin program acara, bosen loh anak-anak. Anak-anak itu paling peka loh, ada Roh Kudus apa gak ada Roh Kudus loh. Hidup ini bukan guyonan loh. Hidup ini bukan Taurat. Hidup ini adalah kata-kata yang menghidupkan, membangun. Maka kubukalah mulutku, katakan sama-sama. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan itu, ku makan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan itu kepadamu. Isi perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. How do you like eating the Bible? Bagaimana? Kenapa kau pakai kata makan? Sebab Yesus berkata, aku roti hidup. I am the bread. The bread itu untuk dimakan. Ingat dia ngomong sama wanita Sirofenisia, wanita Sidon. Yang anaknya kerasukan setan. Dia kecapean setengah mati. Itu orang non-Yahudi loh itu. Orang non-Yahudi aja bisa percaya kok firman itu makanan kok. Dan dia datang kepada Yesus. Ngemis-kemis, Tuhan. Jika engkau berkenan, aku sembah kau Tuhan Raja Daud. Tuhannya Raja Daud, tolong anakku. Padahal yang perlu ditolong dia. Jangan berdoa untuk orang sakit biar disembuhkan. Kita bukan dukun. Saya bukan dukun bayaran. Gak ada manusia, gak ada pendeta bisa nyembuhin orang. It's your faith di dalam Allah yang nyembuhin orang sakit. Dan Yesus dengan santai menjawab. Roti itu buat orang Israel, buat anak-anakku. Remah-remahnya aja cukup. Wow.
Gak ada iman sebesar ini di Israel. Begitu dia ngomong imannya, yang diomongin kualitas imannya si mamanya ini. Pulang, anakmu udah sembuh. Remah-remahnya pun boleh Tuhan. Karena dia tahu, dia punya perkataan, makanan hidup bagi jiwanya. Ayat 5, sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan berat lidah. Tetapi pada kaum Israel. Jadi yang keras kepala siapa? Bangsanya Israel sendiri apa orang-orang Arab? Orang Kasdim? Bangsanya sendiri. Sekarang ya, kalau Anda mengerti pemuritan, kehidupan Yesus paling berat itu ngurusin muridnya loh. Bukan ngurusin pohon ara untuk berbuah. Bukan ngurusin untuk badai berhenti di Galilea, itu mah gampang. Semua ciptaan tunduk pada pencipta. Ngurusin muridnya tuh loh yang susah. Jadi jangan berpikir menghasilkan murid yang takut Tuhan. Beremosi sehat dewasa rohani itu gampang. Gak bisa. Gak ada intensionalitas. Gak ada komitmen. No training, komitmen artinya latihan. Orang yang komit adalah orang yang latihan. No practice, no training, you are nothing. Kayak don't bully me lah. Saya udah nomor 68 tahun tahu. Saya tahu diri saya. Kapan saya jatuh, kapan saya kendor imannya, saya tahu. Tapi begitu saya suka gak suka, enak gak enak, ngantuk gak ada ngantuk. Sampai cari debade yang audio. Pokoknya gue lakukan, aku datang padamu. Aku cuma mau ngelatih badanku, otakku supaya terarah emosinya, ototnya kuat, kebangun. Enak gak enak, suka gak suka. Akhirnya enak, kenapa? Karena hadiratnya enak. Saya gak pernah punya problem gak bisa tidur loh ya. Saya tidur gampang sekali. Gak ada masalah saya sama tidur. Sedih orang gak bisa tidur. Kepikiran, that's not the way Tuhan mau kamu hidup. Karena ini firman ada di perut kita kan masuk ke mulut. Berarti damai sejahtera ada di hati dong. Gak ada urusan sama saya. Ini mencoba menerjemahkan. Enak juga ya ikut Tuhan ya. Ayat 6. Bukan ke bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan berat lidah. Yang kau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang nyala-nyala. Yeremia udah takut, udah disiksa badannya sama bangsa Israel. Karena menyatakan firman Tuhan, ditegur sama Tuhan. Dia itu cuma penyampai, cuma tukang pos. Tapi disiksa badannya. Kalian tahu gak? Yeremia dimasukin ke batang kayu, dicemplungin ke dalam sumur loh. Gak dikasih makan loh. Itu raja-raja Israel tuh. Dan ini kalau nubuat ke raja Israel. Aku udah gak mau lagi ngomong. Waktu dia tahan dia gak mau ngomong. Apa yang terjadi di dalam perutnya dia? Dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku sampai megap-megap loh. Untuk aku nahan. Gak bisa, gak sanggup. Mesti keluar. Itu loh the power of the word. Orang gak ada khotbah itu mesti dibikin. Wah kamu mesti dengar Tuhan ngomong di dalam hatimu. Orang kok belajar bikin khotbah? Gak ada belajar bikin khotbah. What are you allowing God to talk? Tuhan taruh kamu di mimbar suruh ngomong apa? Itu baru khotbah. Sama juga dengan kedua murid Yesus. Di Lukas 24 ayat 30. Dan waktu dia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbuka matanya. Anda ingat kejadian ini di mana? Di kampung Emmaus. Dan mereka mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah. Jadi tanpa perjamuan suci mereka gak tahu siapa yang di depan dia loh. Anda ingat dua murid lagi ngomong-ngomong lagi sedih. Terus tiba-tiba Yesus ikut nimbrung. Terus Yesus berkata, kamu lagi ngomong apa? Kamu gak tahu apa yang terjadi. Apa yang ada, kamu ketinggalan zaman loh. Dan kemudian dia ajarin dari Mazmur sampai kita para nabi. Waktu diajarin, pikiran mereka lebih keras suaranya daripada hati.
Jadi kehadiran Yesus gak kedengeran. Are you hearing me? Because the mind is busy. Full of clutter. Pikirannya clutter sekali. Mesti gini, mesti gini, mesti begini, mesti gini. Tuh orang kalau ngawur hidupnya tuh kayak gitu ngikutin pikirannya tuh. Tetapi setelah Yesus pura-pura gak mau belok ke kanan. Dia pura-pura mau pergi, ditarik sama dua orang. Udah malam, udah kamu sama kita. I wonder apa yang bikin mereka narik Yesus loh. Dan setelah duduk di jamu makan, gak ada dong orang masuk ke rumah gak dijadi makan. Keterlaluan itu namanya, betul apa tidak? Right? Langsung duduk di jamu makan perjamuan suci. Karena baru berapa hari yang lalu mereka perjamuan suci di ruang atas, bukan? Bukankah ini kejadian fresh? Dan mereka ngomong apa di antara berdua murid itu? Ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. So kalau engkau mendengar firman, responnya, kerjanya firman di otak atau di hati? Kamu dengar Tuhan atau dengar intelek? So, seorang ahli teologi namanya Scott McKnight. Dia berkata seperti ini. Alkitab, Allah tidak memberikan Alkitab supaya kita dapat menguasai Alkitab. Atau supaya kita bisa menguasai Allah. Tetapi Allah memberikan Alkitab supaya kita dapat dikuasai Alkitab. Dan pada saat kita berpikir kita telah menguasai isi Alkitab, kita udah gagal sebagai pembaca dari Alkitab. Kamu foto aja, gak usah dipikirin. Scott McKnight, ahli teologi. God did not give the Bible so that we could master Him. But God gave the Bible so we could live it. So we could be mastered by it. The moment we think we have mastered the Bible, we have failed to be readers of the Bible. Saya mau lihat semua nih bagaimana melakukan ujian Charis Bible School. God did not give you the Bible so we could master Him. But God gave the Bible so we could live it, so that we could be mastered by the Bible. But the moment we think we have mastered, gue tahu Alkitab, gue udah ngerti, gue udah kelar, gue pernah baca satu Alkitab udah kelar. You fail to be a reader of the Bible. You fail. Orang kayak gitu, saya perlu bergaul di antara kamu untuk bisa mendengar seperti ini. Begitu kamu ngomong kayak gini, gak mungkin kamu saya kasih mimbar. Gak mungkin. 100% orang Farisi. So what is the Bible? Alkitab itu apa dang? Itu toh orang Manado. So Alkitab itu apa dang? Ayo dang yuk, angkat dandangmu. Buka tuh dandang. Nomor 1, kata Tuhan. Number 1, kata Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. Tuhan berkata, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Anda kawin sama laki-laki bego, laki-laki babal, suamimu tuh keras kepala gak mau dengar. Suruh kamu kasih firman. Kamu tunjukin sama dia, hidup makan firman tiap hari, kata Tuhan. Kalau kamu sendiri dihidupin oleh napas Allah, itu firman merubah kamu. Ngajarin kamu, menghardik kamu, mengkoreksi kamu, dan melatih kamu hidup sebagai orang benar. Kalau kamu laki-laki bebal, kawin sama perempuan yang hidupnya benar, kepingin gak jadi benar? Suami, kepingin gak? Kalau istrinya bisa benar kayak gini, teachable, dikoreksi mendengar dan berubah, dia ubah sama Tuhan. Si suaminya senang gak? Senang gak suaminya diubah sama firman?
Istrimu diubah firman, suaminya senang apa enggak? Enggak, kamu tanya sama suaminya dong. Masa istri yang jawab? Suruh suami yang jawab dong. Ini istri dominan semua nih. Halo. Hai suami-suami. Kalau istrimu berubah seperti ini, suaminya senang enggak? Kamu suami apa bukan? Identitasmu apa? Kamu suami bukan? If you have a wife yang teachable, yang hidup dari napas Allah yang masuk melalui firman. Sehingga dia diajarin firman, dikoreksi Tuhan, dibentuk sama Tuhan, dilatih sama Tuhan. Dan teachable, hatinya mudah diajar. Kira-kira suaminya senang gak? Anaknya? Coba buka 1 Petrus 3. Ayat 1 sampai 4. Hati-hati tuh istri yang cuma bisa, itu tuh suamiku justru kok gereja gak mau. Karena dia lihat kamu kayak begini. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Suami jenis apa? Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, ini justru gak ada perkawinan bahagia, bohong. Pasti kamu ketemu dengan suami yang tidak taat. Kenapa? Latar belakangnya berbeda. Makanya jangan jatuh cinta, buta-buta, pakai kacamata Ray-Ban yang putih. Plusnya tambah kata pembesar. Oke? Ini suami tidak taat. Lucu kalau datang ke saya pakai air mata. Loh ada jawabannya kok. Yang bilang kalau kamu jatuh cinta sama laki-laki yang ganteng dan kaya, bahwa kamu akan hidup happily ever after. Kamu ke Hollywood. Kalau Hollywood gak dapet tiketnya ke Bollywood. Lu muter-muter tiang listrik ke situ. Kalau dansanya si Natalie goyang-goyang bahu. Kalau di Bollywood, Right? Siapa tahu kamu happy. Menghilangkan pusing. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Lah kelakuan istri kayak apa? Balik ke 2 Timotius 3:16. Kamu hidup dari makan firman. Itu firman akan memberikan kehidupan. Sehingga kamu dapat diajar, kamu dapat ditegur. Yang negur bukan suamimu, firman. Ngapain ditegur suami tambah sakit hati lagi? Right? Dan mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh ayat 4, ayat 2, please. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup si istri mereka. 3. Perhiasanmu jangan secara lahiriah. Yaitu dengan mengepang-epang rambut. Memakai perhiasan emas. Atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ya kasihan ya kalau ini ayat dulu zaman ini ditulisnya di Israel ya. Enggak ditulis di Afrika. Memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Wah aku gak bisa pakai emas. Aku gak bisa dandan nih karena gak ada ini. Gak apa-apa. Guru gembalamu juga gak pakai apa-apa. Ayat 4. Tetapi perhiasan kamu. Orang-orang yang berkata gak ada duit, gak ada berlian, gak ada mutiara. Adanya kancing seperti mutiara warnanya. Pakai kancing. Right? Betul apa tidak? Right? Dan pakai perhiasan yang tidak binasa. Yang berasal dari apa? Roh yang dikasih tuh waktu disunat tuh loh. Yang lemah lembut, tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Katakan kalau berharga di mata Allah, di mata suamiku juga berharga. Ada amin? Ini orang yang makan firman, bukan ngafalin ayat. Nomor 2, kata Tuhan, firman itu berguna buat apa? Roma 15 ayat 4. Buka kitabnya. Roma 15 ayat 4. Firman kata Tuhan berguna buat apa? Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, dari Kejadian sampai Maliaki, Matius sampai Kisah Para Rasul, Roma sampai Wahyu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari
So the Bible is useful untuk merubah watakmu tuh yang kamu sebel-sebelan tuh loh. Hanya dapat diubah by the word. Kamu mesti renungkan, makan itu gulungan kitab. Matius 24 ayat 35. Yesus sendiri berkata, berguna sekali itu Alkitab. Kamu gak bisa hidup tanpanya. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. So ini mutlak apa tidak? Absolut apa tidak? Yang keempat, Allah berkata tentang firman-Nya. Gak ada, Anda gak usah marah-marahin anak lagi untuk berubah. Yang perlu berubah kalau gak marah-marah ya kamu yang perlu berubah. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. So saya mau tanya pada kalian, apakah firman itu dahsyat? Apakah firman itu akan tidak terpantang mundur, tidak nyerah, terus bekerja dalam hidup orang? Makanya kalau kamu ngomong sama musuhmu, ngomong sama orang nyakitin kamu, ngomong firman. Kan itu firman akan ngobrol dia. Ngapain ngomong kondisi sekarang? Udah tahu kita semua kayak begitu. Gak butuh profesor loh untuk ngerti itu. Bobroknya orang. Bobroknya manusia kedagingan. Amin. Yuk saya mau tutup yuk. Di kitab Ratapan, kalau betul-betul kau makan itu firman. Ratapan 1 ayat 13. Dari atas dikirim, ini Yeremia yang ngomong nih. Dari atas dikirim Tuhan api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesek Tuhan aku mundur. Aku dibuat Tuhan terkejut. Kesakitan sepanjang hari karena dia gak mau ngomong firman. Di Ayub 32, saya mesti pakai bahasa Inggris ini. It's easy to understand. English Standard Version. Ayub 32 ayat 18-20. For I am full of the word of God. The spirit within me constrain me. Mengikat aku hanya boleh mengatakan gitu. Behold, my belly is like wine that has no vent. Like new wineskin ready to burst. I must speak that I may find relief. I must open my lips and answer. Gak ada orang bisa bahagia tanpa ngomong firman. Kisah Rasul 4 ayat 19-20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab gak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Gak mungkin kamu melihat Tuhan, kamu mendengar Tuhan, kamu gak ngomong, gak mungkin. Okay? Semua surat para rasul, Matius, Petrus, Yohanes, Yakobus, apa yang kulihat, apa yang kuraba, apa yang kau saksikan, itu yang gue tulis. Nobody jangan bikin sermon sendiri. Yeskiel 3:14. Kalau kamu makan gulungan buku itu, seperti apa kamu hidupnya? Roh Kudus mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan apa? Hati panas, dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Mazmur 39 ayat 3. Semua orang yang makan firman tiap hari pasti kayak begini. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal-hal yang baik. Tapi penderitaanku makin berat. Apa sih ini penderita apa sih? Karena dia keluh gak mau ngomong. Tapi karena hatinya bergejolak dalam diriku. Menyala seperti api. There's fire in my bone. Ketika aku berkeluh kesah, aku bicara dengan lidahku. Kapan kita berkeluh kesah? Karena gak mentaati Tuhan. Waktu panas di hati kita gak salurkan. So firman itu hidup apa enggak? Kuat apa enggak? Perkasa atau tidak? Wow, persis seperti penulis surat ke Ibrani. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Lebih tajam daripada pisau beroperasi. Nusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa roh kita. Bukan jiwa rohnya orang lain. Saya nggak tahu apa ini. Ini firman dibagikan terserah kamu mau ngapain. Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya.
Sebab segala sesuatu telanjang kok terbuka di depan mata dia. Yang kepada Tuhan kita harus memberi pertanggungan jawab. So, pedang bermata dua itu seperti pisau bedah. Pisau bedah namanya scalpel. Apa itu scalpel? Scalpel adalah alat pisaunya kecil. Bisa digunakan untuk prosedur medis, untuk mengiris jaringannya dan melakukan sayatan-sayatan yang tajam tapi yang dalam gak kelihatan pakai mata. Firman itu bisa. So saya mau kasih tahu pada kalian, Eugene Peterson berkata seperti ini. Pada waktu orang Kristen membaca Alkitab, when Christian read the Bible, sebetulnya the Bible is reading you. Karena pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. So pada waktu kamu buka Alkitab di depan kamu, itu siapa yang di situ? Allah. Jadi bukan baca Alkitab, aku mau kenal Allah, aku mau ngerti cara dia kerja, nggak bisa. Kamu cuma ngerti dia kalau kamu ngalami dia. Suami gak kenal istrinya sampai dia alami istrinya. Istri gak kenal suami sampai dia kenal suaminya. Alami suaminya. Gak ada orang tua bisa kenal 4 anaknya. Orang tua bisa salah mengerti terus sama anaknya. Karena dia gak ngalami anaknya. Dia cuma tahu, dia cuma hamil, nyusuin, udah kelar. Tapi dia lupa di dalam bejana yang lucu itu ada jiwa yang butuh kasih sayang. Yang butuh ngalami kasih. Kita bukan badan, kita jiwa. Makanya dia ajarin oleh Peter Scazzero, know your emotion. Know your feeling. Kenali perasaanmu. You don't know your feeling, you ignore your feeling, you ignore you. Dan kamu tidak bisa kenal Tuhan sampai kau kenal dirimu. Dan dirimu adalah perasaanmu. So Christian reading is a participatory reading. Baca dengan berpartisipasi. Receiving the word in such a way, menerima firman Allah begitu rupa that they become interior to our life. Sampai di dalam jiwa kita interiornya itu firman. Makanya bisa kerasa panas. Karena firman itu api. The rhythm and the images become practices of prayer. Irama-irama dan gambaran-gambaran serupa Allah itu menjadi praktek sehari-hari dalam doa. Apa sih kalau gitu doa? It's just being in the same rhythm of God. Jalan dengan langkah kaki Tuhan. Acts of obedience, ways of love. Jadi kalau betul-betul kamu membaca Alkitab, are you obeying God? Kamu mengasihi? Nah saya mau kasih tahu pada kalian, so makan gulungan Alkitab itu maksudnya apa sih? Well, seorang ahli psikolog ternama di dunia dan pelajarannya korek yang di sini. Tapi saya senang setelah dia mau mati lebih tepat lagi. Namanya Abraham Maslow. Kalau kita lapar masa buku kita makan, yang benar itu kan kertas. Itu kan kalau dengarnya bukan dari hati yang baru, pakai otak bebal. Pakai IQ yang gak ngerti hatinya Tuhan. So di dalam kebutuhan hidup manusia rata-rata. Manusia daging, manusia lama. Bottom line, the base requirement of your life. Diketemukan kebutuhan mendasar manusia. Nomor 1 berhubungan dengan fisiologikalnya. Fisiologikal itu kebutuhan badan. Perut lapar, mata ngantuk, butuh tidur, itu namanya fisiologi. Kalau kebutuhan fisiologinya terpenuhi, yaitu makanan, air, udara bersih, orang happy. Tapi setelah itu dipenuhi, dia butuh juga yang namanya keamanan, safety. So dia butuh tempat tinggal, butuh BPJS, butuh dapat pekerjaan. Setelah itu dapat lagi, dia belum puas lagi. Sampai dia merasa bagian dari suatu komunitas. Menjadi meaningful karena punya meaningful connection. Orang gak bisa hidup sendiri, butuh connection, butuh teman. Setelah punya teman, punya klub, punya membership di satu tempat, bersekolah, ikut pramuka, ikut business executive meeting, part of the business team, termasuk perkumpulan pendeta lah apa, dia butuh setelah di perkumpulan itu harga diri, self esteem.
Di situ kamu baru punya respect, rasa menghormati diri, and confident. Setelah mendapatkan kebutuhan fisiologi, keamanan, rasa belonging, ada harga diri, dia mendapat yang namanya ini yang ku mau. Self-actualization, who I am. Di situ kamu menemukan dan mengembangkan dirimu. Ternyata setelah aku mendapat semua ini, harga diriku dibentuk dari apa yang ku punya, apa yang ku alami, aku berada di mana, aku punya harga diri karena semua ini dia masih kurang. Sebelum mati Abraham Maslow berkata, setiap manusia butuh the transcendence. Tempat yang paling tinggi, melampaui dirinya untuk bisa aman. Di situ dia butuh Tuhan. So you are nothing tanpa Tuhan. You are nothing tanpa Allah. So Yesus berkata, pada waktu dia dicobai di padang gurun. Apa yang membuat Yesus menang di padang gurun? Di Matius 4 ayat 2-4. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan batu ini jadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis. Yang dia omong bukan pendapat dia dari sekolah universitas apa. Bukan jawaban yang dia dapat dari kuliah, dari SMA, dari ilmu matematika, dari ilmu fisika. Yang dia dapat langsung dari transcendennya dari Allah. Ada tertulis. Who I am is what he said I am. Apa yang dikatakan oleh Allah? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Tidak ada satu peperangan dari setan bisa menang setannya. Sebab dia hidup dari yang paling tinggi. Dan Yesus enggak hidup. Belajar menghadapi iblis, kerugian, kebangkrutan, sakit hati, perceraian. Pakai ayat yang mana? Kita belajarnya pakai. Cari pendeta yang paling urapan. Kita baca, cari dong ayatnya untuk menghadapi ini. Enggak. Dia hadapi di padang gurun sendirian. Ditemani Roh Kudus. Dan dia cukup berkata, ada tertulis. Di zaman pada waktu Israel tidak ada makanan sama sekali. Allah berkata di Ulangan 8. Manusia tidak makan dari roti saja. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutku. Di Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu apa sih? Kok bisa mengalahkan segala macam iblis? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Kok gak pakai kata senter? Kok gak pakai sinar laser? Karena zaman itu Daud gak punya sinar laser, gak ada senter. Dan pelita cukup buat sehari. Iman untuk hari ini cukup buat hari ini. Tuhan gak peduli untuk 12 tahun ke depan. Dia sudah tahu bagaimana kamu 12 tahun ke depan. Kamunya gak usah tahu. Supaya kamu tetap hidup mengandalkan Tuhan. Are you hearing this? Pelita bukan lampu senter. Artinya lampu senter kayak apa sih? Tuhan kalau aku lakukan hari ini ya. Nanti 5 tahun kemudian gue bisa ini gak? Aku bisa ini gak? Itu Tuhan gak kasih. Supaya kamu hidup dari hari ke hari mengandalkan dia. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan menghargai hubungan pribadi denganmu. Bukan mendapat anak yang dapat apa yang dia mau dan ditinggalin orang tuanya. Your relationship, your intimacy, keintimanmu jauh lebih mahal buat Tuhan daripada emas dan perak. So the Bible, Charles Spurgeon berkata, the Bible in the memory is better than the Bible in the bookcase. Alkitab di dalam memorimu jauh lebih berharga daripada Alkitab di rak buku, disampul pakai plastik dan buku sampul. Glenn Pagum, satu hamba Tuhan yang teman sekerja seroh dengan Rich Villodas, Peter Scazzero, dia ngomong kayak begini. The miracle of spiritual growth. Kalau mau tahu mujizat terbesar yang terjadi dalam hidup manusia, bukan sembuh dari kanker, bukan sembuh dari HIV, bukan sembuh daripada tulang yang hancur. Spiritual growth, pertumbuhan rohani. Dan itu tidak terjadi instan, spontan. Langsung jadi bijak. No. The miracle of spiritual growth is the embodiment of sustained faithfulness to God's word.
Kapan mujizat pertumbuhan rohani terjadi pada kita? Bertumbuh secara numerik, orang beremosi sehat, dewasa rohani. Kapan itu terjadinya? Kalau engkau setia, selalu ditunjang oleh firman Allah setiap hari. So, jangan ambil Alkitab hanya di saat-saat kepepet. Pas kena masalah. Tapi Anda makan terus menerus setiap hari. Eat the word. Siang malam, setiap hari renungkan. Renungkan itu di bahasa aslinya, itu dikunyah. Itu seperti anjing, Eugene Peterson dalam bukunya Eat the Word. Dia ngomong, aku ketemu anjing saya karena rumah di mana dia tinggal, di Montana. Itu semua belakangnya itu taman alam yang bebas. Dan selalu di daerah sana banyak menjangan. Apa itu menjangan? Rusa. Dan suatu hari dia lihat anjingnya, lari kenceng sekali ke park. Dan dia pulang ketawa, kuk, dibawa lagi, dibawa di mulutnya lagi. Apa yang dia bawa? Dia bawa tengkorak daripada rusa yang dia bisa potel dan dia gigit dan dia bangga kepada Eugene. Dia dengan ekornya goyang-goyang yang terus senang gak keruan. Terus dia pergi dia korek-korek tanah, disembunyikan, balik lagi ke Eugene, dia happy, balik lagi ke situ. And itu kalau udah pegang gitu tulang, dia suaranya kayak gini. Orang gak boleh deket-deket. Ngapain dia sebetulnya? Dia lagi grogotin, lagi krok-krok tulang sampai dapat sumsumnya. Berbahagialah orang yang menggali dan menyimpan firman Tuhan. Dan mengeroknya dan mengunyahnya pagi, siang dan malam. Itu yang menjadi panas di hatimu. Itu yang ngubah kamu. Itu tiap hari. Bukan pas kena ICU, masuk rumah sakit, tolong doain biar dia sembuh. Nggak ada yang mau kayak gitu. Kalau kamu kena masalah, itu tempat holy ground loh. Anda tahu holy ground artinya apa? You don't know what to do. Sama waktu Musa masuk ke belukar berapi. Lepas kasutmu. Ini tanah yang kudus. Kenapa tanah yang kudus? Kamu nggak tahu. Kamu nggak kenal aku, kamu nggak tahu siapa aku. Dan kamu gak tahu kenapa kamu ada di sini. Sebagai murid Yesus Kristus, kalau engkau mau bergereja di GGA, jadilah murid Yesus Kristus yang siap krisis. Dengan tiap hari makan. Yesaya 31:4 menjelaskan ternyata Tuhan juga minta kita seperti itu. Lihat Yesaya 31:4 kita pakai ESV Bible. Oh, this is so good. Saya kagum banget loh sama Alkitab kita. Yesaya 34 ayat 11. Oh maaf, Yesaya 31 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seekor singa. Atau singa muda menggeram, mempertahankan mangsanya. Dia gak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia. Dia tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikian Tuhan semesta alam akan turun berperang mempertahankan Gunung Sion dengan bukitnya. Karena dia geram, dia pegang, dia makan tiap hari. Gak ada orang bisa kalah sama penyakit, sama utang, sama hidup berantakan. Ekonomi dunia kacau, kamu gak akan kacau. Kalau kamu hidup seperti singa yang pegang makanannya. Seperti anjing yang memegang tulang. Itu harta paling mahal. So jawabannya kalian, kalau engkau betul-betul orang Kristen yang berkata kamu bertumbuh di GGA, kamu akan hidup dengan seperti ini. Setiap masalah yang kau hadapi, setiap masalah yang anggota sel hadapi, jawaban kalian cuma seperti ini, ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Kamu tahu ada tertulis apa? Yesus ngomong apa setelah ngomong ada tertulis? Apa yang tertulis dia katakan kan? Kamu apa? Mulai kapan kamu bisa menjawab seperti itu? So kalau tidak ada training dan tidak ada komitmen, hidupmu akan susah loh. Dan gereja itu bukan tempat orang yang datang dengan melarat, dengan problem,
pura-pura suci, pura-pura diberkati Tuhan. Atau jago doa, doanya minta sama Tuhan terus. Padahal kan ada tertulis kan jawaban kan. Ada tertulis bukan minta loh. It is written. Tuhan ngomong begitu, dan. Nah, saya mau tutup dengan kesaksian daripada David Yonggi-cho. 17 tahun David Yonggi-cho diketemukan sakit TBC, tuberkulosis. Sampai gak bisa napas dan muntah-muntah darah. Kenapa kok sampai muntah darah kok gak ditangani, gak punya uang. Papi maminya melarat sekali. Ya, saya mau tunjukin ya, orang melarat cari duit susah. Tuhan itu jawabannya. Dan pada waktu dia dikasih tahu sama dokter, di depannya David Yonggi-cho 17 tahun. Dia ngomong sama orang tuanya, kamu bawa anakmu, kasih makan apa yang dia mau, hidup senang-senang, suruh dia senang-senang. David Yonggi-cho down, dia gak terima itu. You mean I really am gonna die? Ya, kamu cuma punya 3 bulan, pasti mati. Dan ini dokternya langsung gamblang ngomong, 3 months I give you to live. Satu hari dia berdoa dengan berbeda. Kalau ada Tuhan di sini yang bisa sembuhkan aku, jawab aku. Hari itu ada perempuan datang ke rumahnya dia. Memperkenalkan Yesus. Orang tidak perlu bertobat loh. Kalau hatinya tulus berseru kepada Tuhan. Kalau ada Tuhan yang mendengar doaku. Sekalipun belum bertobat, belum lahir baru, didengar loh doanya. Makanya waktu saya bisa bertobat karena mami saya doa 7 tahun. Mami saya belum bertobat, kok doanya didengar? Karena doa seorang ibu yang hatinya tulus, besar kuasanya. David Yonggi-cho tulus hatinya, gak mau mati. Siapa sih mau mati 17 tahun? And dia didengar, tapi dia gak tahu. Karena jawabannya bukan seperti yang dia mau. Yang dia mau apa? Kesembuhan. Yang Tuhan kirim apa? Utusannya. Karena dia harus mendengar kabar baik dulu. Jelas apa tidak ini? So dia tiap hari sampai minggu kedua, si anak perempuan itu bawain Alkitab dan diusir-usir sama si Yonggi-cho. Dia tetap datang. Itu loh spiritual parent. Itu bukan tameng, bukan posisi di gereja. Itu kehidupan. Dan waktu dia baca Alkitab, dia baca di Kejadian. Oh jangan baca Kejadian. Bacanya Matius aja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan dia mulai baca. Dan ini memperanakan ini memperanakan ini, memperanakan. Ini buku peranakan ngapain kok? Dan setiap kali ngomong, muntah darah. Dan dia ngomong sama anak perempuan itu. Kamu tahu gak saya punya tuberkulosis. Kamu ketularan, kamu akan mati loh. Aku sih gak apa-apa kalau mati. Aku khawatir kalau engkau mati. Itu iman gak tuh? Top. Dia gak takut mati karena ketularan TBC. Nyawanya dia tahu sudah bersama Allah. Kalau enggak dia gak akan datang. Anda mau datang ke rumah sakit, oh tapi gak boleh masuk karena ada TBC. Kalau engkau gak diutus Tuhan, lebih baik gak usah masuk. Kalau diutus Tuhan gak akan kena. Besoknya datang lagi itu perempuan. Datang lagi. Akhirnya si David Yonggi-cho-nya berkata apa? Kamu bisa kenalin gue kepada Tuhan Yesus yang ada di buku ini? Bisa. Izinkan enggak? Yang saya bangga, ini perempuan gak ngajarin ayat loh. Nunjukin ayatnya di mana, enggak ada. Baca sendiri. Hebat gak tuh? Dan dia tuntun anak ini, kenalan, kamu panggil. Nah, saya gak memperkenalkan kamu agama Kristen, aku memperkenal seorang pribadi. Itu pribadi namanya Yesus. Masa mau kenalan aja gak mau? Rugi apa? Oke, aku mau kenalan. Caranya gimana kenal sama dia? So dipimpin doanya. Habis itu dia pulang. Gak ada tumpang tangan, oles-oles minyak, gak ada. Apa yang terjadi malam hari itu? David Yonggi-cho rasa panas di perutnya. Dan di hatinya rasa damai sekali. Tetap muntah darah dan sesak. Tapi dia gak bisa sangkali itu hangat yang luar biasa. Dan tiap hari dia ajarin papahnya. Kenal Yesus Pak. Ini damai melampaui akal budi manusia ada di sini. Dan papinya terima Yesus.
And Yonggi-chonya sembuh. No. Tetap muntah darah. Sampai suatu hari ada suara angin sepoi-sepoi basah. A silent still voice. And silent still voice-nya angin sepoi-sepoi basah berkata seperti ini. Aku akan mengutus kamu ke seluruh dunia. Untuk menyatakan siapa aku. Apakah engkau mau? Langsung tanpa mikir 2 kali. Mau. Begitu dia ngomong mau. Tumpah darahnya berhenti. Total sembuh. So saya mau tanya pada kalian. Kamu tepuk tangannya di tempat yang tepat. Tuhan lebih pentingin kamu sembuh atau kamu selamat jiwanya? Jadi kalau ada laporan jemaat sakit, kita doain biar sembuh. Nggak ada ayatnya. Kesembuhan itu di jiwa dulu, baru masuk ke badan. Put number one. Dari mana kita tahu ini? Dari firman. Apakah kesaksian Yonggi-cho cocok sama firman? Cocok. Kepada orang yang keras hati perlu dengar firman. Bukan perlu dengar berkat. Bukan duit yang dikasih. Orang hati keras kepala dikasih duit buat apa? So saya minta kalian menghafalkan vision statement dari GGA. That you become a ready Christian for crisis. Supaya kamu menjadi Kristen yang siap menghadapi krisis. Dan kamu nangis karena kamu bersyukur melihat Tuhan bekerja atas namamu. Kita bukan wakilnya Yesus untuk menggantikan Yesus bagi engkau. No, imanmu gak boleh di manusia. Imanmu harus di Yesus langsung. Terkutuk orang mengandalkan manusia. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Hidupnya kayak pohon ditanam di tepi sungai. Gak pernah takut musim susah, musim kering. Karena selalu menghirup akarnya, fondasinya dari Kristus, batu karang kita. Amen.